Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kita kembali nih menyapa Bang Jeffrey Zebua. Apa kabar Abang? Kabar baik, Amel. Selalu baik ya Bang? Nggak Selalu pernah baik. Oke Bang Jeff, untuk sepekan ini banyak berita-berita dari mana kita muat sebagai fokus utama kita Bang? Untuk minggu ini fokus kita itu ada berbagai ragam ya Mbak Amel, meliputi jalan rusak, ada juga persoalan yang saat ini membooming juga di Medan, Kesawan Fashion Week, dan Viral juga itu ya Bang viral ya? juga itu di Medan, mulai menular juga di Medan tuh Mbak Amel. Oke. Bang, satu-satu kita bahas ya Bang. Ini awal pertama kita coba bahas dulu soal jalan rusak. Iya Mbak. Nah, itu jalan rusak kayaknya aku baca itu bukan cuma di Medan ya Bang ya, juga di daerah pinggiran yang ada di Deli Serdang ya Bang ya. Benar, Oke. benar. Padahal kalau aku lihat-lihat Bang, aku ingat-ingat bukan lihat-lihat ya. Ingat-ingat kemarin itu Wali Kota Medan pada saat kepemimpinannya itu awal kampanyenya itu menyatakan dia akan mengurangi jumlah jalan rusak Jalan yang rusak ya ada di Kota Medan. Tapi hingga saat ini kalau kita lihat gimana nih Bang? Jalan rusaknya tuh di Kota Medan juga ada itu kayaknya aku baca. Ini memang berbatasan ya Mbak Mel. Kemarin kita menurunkan rekan kita untuk menelisik jalan-jalan rusak yang merupakan juga jalan inti kota ya, jalan protokol. Itu bertepatan di daerah sekitaran Jalan Pancing. Jalan Pancing itu Jalan berarti Selamat kecamatan itu itu udah Deli Serdang ya Bang ya? itu sebagian, separuh dia berkiblat ke Pemko Medan, separuh ke Kabupaten Deli Serdang. Itu selalu jadi masalah ya Bang ya, Iya. antar daerah perbatasan apapun. Kalau yang namanya daerah perbatasan biasanya saling saling tidak mau tahu kebanyakan ya Bang ya. Itu daerahku, itu daerahku. Jadi Di sini kita juga, itu juga ya. kurang tahu ya problemnya di mana. Apakah yang meliputi jalan Medan Estade itu seperti Jalan Selamat Kertaren, Jalan Wilayah William Iskandar, Percusetuan, dan sekitaran itu, apakah Tanggung jawab kabupaten kota setempat itu merupakan jalan provinsi. Jadi ini kita masih terus melakukan pendalaman ya untuk berita itu. Kita saat minggu-minggu ini sudah mengangkat sampai 3-4 kali untuk berita itu. Kalau kenapa sih Bang kita jadikan itu sebagai berita utama? Apa sih memang kalau kita lihat hasil penelusuran kita di sana, jalannya memang parah sekali atau kenapa Bang? Karena jadi jalan di sana cukup parah ya Mbak Amel. Kalau hujan sepertinya kayak kubangan kerbau. Jadi kemarin wartawan kita coba kita tugaskan untuk ke sana dan menemui beberapa kalangan narasumber, di antaranya masyarakat, pedagang dan mahasiswa. Ternyata sekelompok mahasiswa, ada aktivis-aktivis kecil di sana juga mengeluhkan itu. Mereka kan kalau dihitung dalam pendidikan 4 tahun akan belajar di sekitaran situ. Oh iya, karena di situ banyak universitas ya Iya, Bang. kan ada UMA ya, Amir ada Hamzah, UIN juga ya, UIN ada juga di sekitar sekitar situ. 4 tapi jalannya hancur ya. Tapi kayaknya kalau aku pernah lewat tuh hanya satu arah ya Bang ya, yang kurang bagus, yang satu kayak udah bagus. Sepertinya hampir merata itu ya Mbak. Ya? Jadi memang pernah sekali juga lewat di situ, bahwasannya jalannya berlubang cukup dalam dan juga hanya dibuat parking block. Jadi hanya sekedar gitu. Paving block itu ya. Jadi tidak dilakukan, bahkan penambalan tidak dilakukan. Sementara kalau kita ketahui Mbak Amel, banyak industri-industri besar di sana. Seperti di sana ada Citraland, ada Semen Merah Putih kalau tidak salah, dan juga ada pusat perbelanjaan MMC TV di situ. Iya, lumayan banyak. Istilahnya cukup banyak MMTC ya. Iya, MTC. Di situ banyak bisa sebenarnya kalau pemerintah daerahnya juga cukup
kalau konsen dengan infrastrukturnya itu kayaknya bisa ada CSR ya, untuk CSR kayak bisa dimanfaatkan untuk itu. Itu kenapa ya? Jadi kemarin juga Mbak Amel sempat meminta tanggapan ya dari anggota Dewan Deli Serdang itu untuk meminta tanggapan terhadap peristiwa itu. Karena sebelumnya ada perjanjian mungkin ya terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berusaha di situ untuk mungkin melalui CSR-nya untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Dikarenakan juga Mbak Amel itu kan juga bentuk moral mereka. Mereka juga berusaha dengan mobil-mobil dam yang cukup besar. Jadi mereka juga penyumbang jalan rusak di situ. Jadi mereka juga sebagian dari penyebabnya. Jadi kita minta juga ya ketegasan dari Pak Bupati mungkin ya dan juga Pak Wali Kota di situ. Nggak mungkin lah jalan rusak sekecil ini turun tangan Pak Gubernur, nanti marah-marah lagi dia kan. Jangan sampai yang atas tingkat bawah dulu aja ya Pak ya. Karena kalau memang dilihat ya cukup banyak yang sangat membutuhkan jalan itu dan ini berlangsung kayaknya udah lama ya Bang, ya sudah cukup lama bertahun-tahun dan sepertinya tidak mendapat perhatian dari khusus ya dari kayaknya ya kita juga menduga ya ada saling lempar bola ya. Kita tidak menginginkan ya seperti di Kabupaten Karo yang Mbak Amel sampai dikirim jeruk. Nanti kalau ini dari Kota Medan berbatasan dengan Deli Serdang, kira-kira apa yang mau dikirim? Kira-kira apa mau dikirim itu ya? Bisa apa debunya dikumpulin sampai satu kontainer, jangan dibolong-bolongin gitu ya jalannya. Baru dikirim ke Pak Jokowi ya. Jangan sampai lah ya, apalagi kalau Medan ada putranya Jokowi sendiri ya kan, menantu ya putranya lah itu ya. Jangan sampai ya terjadi seperti itu ya. Kita kan juga mengkhawatirkan ya Mbak Amel, siapa tahu cucunya Pak Presiden jalan-jalan ke Unimed, lagi di atas mobil dikira sedang naik kuda, nggak taunya sedang datang berada di jalan Kota Medan yang kita ketahui ya notabene kota terbesar ketiga di Indonesia ya. Aku ketawa ini bukan karena ini ya Mbak, miris gitu ya kayaknya. Jadi aduh gimana sih, nanti dikirain aku ketawain karena jalannya rusak lagi. Enggak lah Mbak Amel, ini kan juga bukan pemerintahan yang lawak-lawak. Oke, bukan pemerintahan lawak-lawak, jadi itu harus diperhatikan ya. Iya, semoga. Oke, tadi ada lagi tuh bahasan kita yang kedua tadi Bang. Ada Mbak Amel. Ini jadi fokus kita juga. Kemarin juga sudah didalami oleh rekan kita lapangan masalah demam Fashion Week. Iya, Citayam Fashion Week. Jadi kan itu awal mulanya dari Jakarta itu ya. Jadi merembet bagaimana sebelumnya memang Citayam Fashion Week itu berkibar kepada Paris Fashion Week. Jadi ada ajang internasional itu yang sering diikuti oleh kalangan-kalangan yang suka dengan fashion. Kayaknya kemarin Mbak Imong ya yang ini ya. Kayaknya artis ya yang buat Citayam itu ya. Ada dari perusahaan dia ya membuat. Oh, bukan seperti itu Mbak Amel. Sebelumnya itu kan di kalangan daerah sekitaran perkampungan Jakarta itu mendatangi di kawasan CBD, ada pusat kota di Jakarta. Jadi mereka di kalangan maaf cakapnya kelas menengah ke bawah dengan penampilan yang seadanya itu mencoba merubah dunia atau merubah nasibnya. Dan mereka membuat YouTube kecil-kecilan dan lain sebagainya. Rupanya viral. Jadi mereka dengan ala kadarnya dengan pakaian yang ya kita katakan cukup bagus ya kan dalam tanda kutip, tidak juga mahal tapi masih pantas lah. Jadi di satu sisi ketika itu menjadi viral, masuklah Mbak Imong di situ, sempat didaftarkan ke HKI, Kemenkumham, hak kekayaan intelektual. Makanya, tapi kayaknya kemarin Mbak Im sudah melepas ya, kayaknya aku ada baca-baca beritanya soal Citayam itu dia sudah melepas dan tiba-tiba muncul di Sumatera Utara dengan kayaknya model-model itu ya jalan. Oh, yang untuk di Medan ya Mbak. Nah, ini cukup fenomenal juga ini.
tidak asing juga ya yang membangkitkan Kesawan Fashion Week ini ada Mbak Feby nih namanya. Kalau tidak salah Mbak Amel. Jadi dia mencoba juga menarik apa yang dalam kegiatan positif dari Citayam Fashion Week itu, dia menggelorakan di Kota Medan Kesawan Fashion Week. Nah, jadi sempat kemarin wawancara dengan dia, bahwasannya dia mau menunjukkan atau mempromosikan UMKM yang ada di Kota Medan lewat Kesawan Fashion Week itu. Dia menampilkan dengan busana-busana hasil desainer yang ada pemuda di Kota Medan. Oh, jadi hasil desainer Kota Medan yang di jalan. Tapi kan itu jalan, Bang. Itu gimana itu, Bang, masalahnya sampai jalanan dipakai gitu kan, jalanan besar yang cukup ramai istilahnya ya di situ. Masyarakat nggak ada komplain tuh, Bang, karena kalau aku lihat-lihat sih banyak tuh di sisi-sisi jalannya memang ambil foto, memang nggak takut tuh nanti tiba-tiba pas lagi action gitu ya kan, udah lampunya lampu hijau, gimana itu, ganggu lalu lintas kan? Benar Mbak Amel. Jadi begini Mbak Amel kan, sempat ada perlarangan itu dari aparat polisi ya, terutama dari Kasatlantas Polrestabes Medan, bahwasannya jalan itu zebra cross itu untuk jalan penyeberangan, bukan untuk kita berlenggak-lenggok karena mengkhawatirkan. Oh, udah ada ya? Udah ada. Jadi sempat ada larangan, tapi memang sampai saat ini larangan itu hanya bersifat imbauan. Karena di satu sisi ada kontraproduktif dari Dinas Perhubungan Kota Medan, Kadisub itu ya. Kemarin juga ada kita angkat di sini Mbak Amel, bahwasannya dia tidak melarang itu, tapi tidak membenarkan dilakukan saat traffic light itu ya, lagi menunjukkan lampu hijau. Oh, gitu. Jadi silakan saja karena memang itu fungsinya untuk pejalan kaki. Zebra cross itu. Jadi memang cukup dilematis ya Mbak Amel. Kalau Mbak Amel bagaimana ya menyikapi ini kira-kira? Kalau aku sih ya Bang, mau lihat, bawa anaknya untuk Fashion Week di situ? Kalau aku sih lihat kalau misalnya untuk yang memang udah ini ya Bang, kalau memang dia udah itu kan dia ada waktunya tuh kan, ada waktu. Jadi tentu kita tahu tuh waktunya. Ini lampu merah berapa detik, waktu kita jalan berapa detik, waktu kembali berapa detik. Jadi kalau memang udah pro ya istilahnya, udah profesional, udah ngerti, udah diajari dengan benar gimana langkah-langkahnya, pas sebelum lampu itu hijau nggak akan ganggu lalu lintas. Kalau aku sih nggak masalah sih. Kalau aku ya, karena aku juga suka juga sih ngeliat-ngeliat. Berarti gitu, Mbak Amel melihat dari sisi estetika, mungkin sambil menunggu jenuh ya kan, enak juga sampai lampu hijau ya. Tapi memang di satu sisi juga ada yang tidak menyukai estetika Fashion Week itu ya Mbak Amel, karena memang kita mengkhawatirkan kayak di Jakarta kan sampai jadi ajang apa namanya ya, tempat maaf cakap dalam tanda kutip LGBT mempertontonkan aksinya, bisa dibilang gitu. Ya. Nanti ini juga cukup riskan ya Mbak Amel. Harus berarti kalaupun memang dibolehkan harus ada rambu-rambu, ada filter di situ. Ada filternya ya, apa yang harus dilakukan. Karena takut juga kita ya nanti anak-anak ngelihat Ma gitu ya, nggak ngerti apa-apa, boleh ya Ma kayak gitu main-main ya, nggak ngerti ya, itu juga ya Bang ya. Satu lagi kita masih pengendara kita masih belum ya dapat kita bilang masih ada yang mau menerobos lampu merah, jadi kita juga mengkhawatirkan itu Mbak Amel, dari sisi keselamatan, dari sisi estetika. Dari sisi kenormatifan kita. Berarti kalau dibilang nih Bang, kalau emang kalau mau dibuat memang Kesawan Fashion Week ini harusnya tuh semua sisi itu harus diperhatikan ya Bang ya, semua aspeknya harus dipikirkan dengan benar dulu ya, keselamatan gimana, tapi itu butuh biaya kalau untuk kayak gitu ya Bang, beda dengan Citayam ya.
Citayam kemarin kan lebih murah kayaknya. Ini butuh biaya seperti apa ini Mbak Amel? Jika harus memperhatikan keamanan kan kita harus hire untuk petugas keamanan juga ya kan. Jika untuk busananya pun kalau aku lihat dibanding sama Citayam tuh dengan Medan kayaknya lebih wow yang Medan ya Bang ya. Lebih. Jadi kita juga Mbak Amel apa namanya ya melihat dari sisi pandang yang berbeda juga. Di sini juga akan terjadi komersialisasi yang juga bisa mengarah ke eksploitasi anak. Karena beberapa waktu lalu juga sudah ada anak-anak masih SD, mungkin belum SD itu sudah juga ikut mencoba ke Sawan Fashion Week itu berlenggak-lenggok di situ dengan penampilan yang cukup apa ya? Wow. Tapi serem juga ya memang kalau melihatnya di sisi sininya ada kendaraan umum, di sini anak kecil sempat lambat gitu kan ada gimana pasti tin ketakutan. Jadi sempat menjadi sorotan Pak Gubernur nih ya. Mbak Amel juga melarang itu karena di satu sisi tingkat keamanannya. Mungkin Pak Gubernur lebih arif kemarin menyampaikan pandangannya bahwasannya kalau Car Free Day tidak masalah di hari-hari weekend yang memang sekitaran lapangan Merdeka itu sedang tidak optimal. Tidak apalagi kalau Car Free Day itu kan memang nggak boleh kendaraan itu boleh lewat ada batasannya, tidak begitu apa namanya. Oh iya, kalau itu sih nggak masalah kayaknya ya, kayaknya lebih menjual kota Medan malah ya Bang ya dibanding sama lebih bisa menjual lah ya kayaknya kalau sepertinya memang. Gitu Mbak Amel, sehingga begini juga Mbak Amel, yang diambil dari Kesawan Fashion Week ini sebenarnya apa, pencitraannya kah atau memang seninya. Nah, toh juga kalau kita mau membuat itu misal ada di satu taman dibuat ya buat saja, tinggal kalau mau buat zebra cross itu kan tinggal dicet-cet saja jalan. Nggak harus di jalan ya Bang. Apakah niatannya mau apa namanya mempromosikan UMKM mungkin ya dalam hal bisa makanan ataupun busana atau memang mau cari popularitas. Nah, jadi perlu juga ini makanya kita terus menugaskan wartawan kita untuk apa namanya mencari tahu melakukan pendalaman berita dari berbagai sisi. Jadi mungkin dalam pekan depan teman-teman kita ya akan juga ke apa ya lapangan Kesawan ya ke anggota dewan untuk apa mendorong regulasi itu karena sampai saat ini juga Bapak Bobi, wali kota kita belum ada berkomentar terkait ini. Kita belum gitu mendengar signifikan ya kan Mbak Amel. Karena memang tahun-tahun saat ini untuk berkomentar agak seksi Mbak Amel, mendekati tahun politik ya kan. Karena memang wujudnya masih seperti apa namanya malaikat ya. Masih kita masih menunggu gimana gebrakannya ya Bang ya. Oke Abang, Bang aku boleh pinjam koran Mimbar Umum edisi boleh Jumat ini edisi ya. Oke Bang, ini koran Mimbar Umum edisi Selasa ya. Ini yang membahas soal jalan rusak di Medan Estate. Nih jalannya hancur banget nih. Banget kali. Yang edisi terakhir apa Bang? Mana Bang? Yang edisi terakhir itu pekan ini. Ini. Oh iya ini, oke. Ini tentang masih tentang tembak polisi masih tetap kita muat ya Bang ya. Terus ini dimuat di halaman 1. Terus ada juga ini berita tentang Indonesia buka keran ekspor TKI ke Malaysia. Jadi TKI udah bisa bergerak ya Bang? Iya, udah mulai. 1 Agustus ya Bang ya. Oke. Banyak ini berita-berita politik juga ada ya, DPRD dukung kampanye pemilu di kampus. Wow, kok boleh? ini mungkin nanti yang akan menjadi pendalaman kita di pekan yang akan datang Mbak Amel. Jadi memang harus biar kita bawa isu nasional ke lokal. Kenapa ini itu? Pemirsa, ini tampilan koran Mimbar Umum. Ini koran Mimbar Umum edisi Jumat
Oke. Jadi ini tetap beritanya tetap pasti yang menarik ya. Jadi kalau ingin tahu nih kembali lagi baca koran Mimbar Umum dan bisa didapatkan di mana aja Bang? Di setiap konter-konter terdekat yang ada di Kota Medan. Di mana aja contohnya Bang? Jalan Denai, jalan-jalan protokol, jalan Wali Kota, Balai Kota, Jalan Simpang Limun. Ini Bang, ini edisi Jumat 29 Juli. Jadi harganya berapa nih Bang? Ini harganya sekarang 3.000. 3.000. Jadi oke pemirsa nih Bang, jika pengen tahu nih ya. Oke, makasih Abang Jepri atas bincang-bincang kita. Kembali kasih Mbak Amel. Oke, begitulah mimbar sepekan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.